Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kehadiran kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya dicurahkan di tengah-tengah kami, agar setiap firman yang kami terima, kami boleh pahami, dan kami boleh hidupkan dalam kehidupan nyata. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hari ini berjudul, Buang Jubah Anda. Ayat inti Markus 10 ayat yang ke-52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga ia melihat, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bart adalah seorang yang buta dan telah menjadi pengemis profesional di gerbang kota Jericho. Dia membuat lebih banyak keributan daripada belasan pengemis biasa. Dan banyak orang berharap dia dikutuk dengan keheningan daripada kegelapan. Bart bertahan hidup melalui kemurahan hati para pedagang yang lewat, mereka yang telah dirampok oleh para pungut pajak. Jangan berikan semuanya kepada perampok Roma, teriaknya. Berikan sebagian kepada yang benar-benar membutuhkannya. Bantulah Bart tua, ayolah. Setiap dinar bermanfaat untuk sesuap makan orang buta. Setiap hari sama saja hingga Yesus datang ke kota itu. Banyak cerita yang mendahului kedatangan Yesus. Yesus kata mereka dapat memulihkan penglihatan orang buta. Itu merupakan kisah yang melampaui keyakinan, namun patut dipercaya. Jadi, Bart mulai berteriak memanggil Yesus agar memperhatikannya dan berbelas kasihan. Lebih keras, dan lebih keras, sampai semua orang berteriak agar dia diam. Semua orang kecuali Yesus. Alih-alih ikut-ikutan melontarkan kritik seperti orang banyak, Yesus malah mengajak Bart untuk ikut bersamanya turun menuju sungai Yordan. Sambil melemparkan jubahnya ke samping, Bart melompat berdiri dan datang kepada Yesus. Markus 10 ayat yang ke-50. Jubahnya itu seperti orang jalanan yang menyerahkan keranjang tempat barang-barangnya, seperti orang tuli yang menutup matanya, seperti seorang seniman menyerahkan kuasnya, seorang pemrograman komputer yang membuang laptopnya, atau seorang nelayan yang meninggalkan kailnya. Itu adalah satu-satunya milik Bart. Jubah itu adalah tempat dia menyimpan uangnya dan daging keringnya. Tanpa itu, dia akan menjadi bangkrut dan kelaparan. Dan karena buta, jika dia menjatuhkannya, dia tidak akan pernah dapat menemukannya lagi. Namun, sambil melemparkan jubahnya ke samping, dia mendatangi Yesus. Sang penyembuh telah memanggil. Suaranya menjanjikan kehidupan baru. Mata bagi Bart yang buta. Tidak ada yang bisa memperlambatnya, menahannya, atau mengkompromikan kecepatannya. Bahkan harta miliknya yang berharga pun tidak. Tidak ada apapun yang dapat menghalangi antara Bart dan juru selamatnya. Itulah persyaratan bagi kita semua. Harga sebenarnya dari menerima hadiah pemberian Tuhan, yaitu karunia kesembuhan total, berlari cepat menuju janjinya akan hidup baru. Kita harus berpaling sepenuhnya kepada juru selamat dan mengizinkan dia merestrukturisasi nilai-nilai kita. Dia berjanji akan menggantikan ketulian kita dengan pendengaran, kelemahan kita dengan energi, kemarahan kita dengan kasih, dan kebutaan kita dengan penglihatan. Dia sedang memanggil, buang jubahmu, berlarilah menuju suara harapan baru. Apakah ada sesuatu yang menghambat Anda untuk berlari menuju Kristus? Tuhan Yesus menolong kita mengerti firman kebenaran ini. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan penuh ucapan syukur. Kami datang mempersembahkan hati kami untuk-Mu. Kiranya Engkau pakai kami menjadi alat-Mu yang terbaik. Kami siap berkarya bagi-Mu hari ini. Kiranya Engkau anugerahi kami hikmat, bijaksana, kekuatan, agar kami mampu melakukan semua aktivitas kami dengan baik, dengan kesuksesan yang Tuhan anugerahkan. Engkau menolong kami, ya kami boleh menjadi anak Tuhan yang patuh melakukan segala firman.
Engkau juga akan menuntun kami ke dalam segala kebenaran. Apapun yang akan kami lakukan hari ini, berhasil bersama-sama dengan Tuhan. Hanya Engkaulah yang kami andalkan, dan hanya Engkaulah tempat kami berpaut. Dan kami menyerahkan sekali lagi kehidupan kami hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami.